Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 1182328 8040 dari kelas A atau L1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari materi input data GPS dan kompas dan titik koordinat. Nah, pada praktikum survei dan pemetaan kali ini saya sebelum melakukan pengunduhan data dan melakukan proses input data GPS dan kompas serta titik koordinat ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan input data GPS dan kompas serta dari titik koordinat. Nah, untuk input data GPS dan kompas ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan informasi lokasi serta orientasi arah seperti navigasi, pemetaan, pemantauan objek bergerak, dan banyak lagi. Nah, untuk input data GPS ini, yang dimana GPS ini singkatan dari Global Positioning System. GPS ini sendiri merupakan sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi tentang posisi geografis suatu objek di permukaan bumi. Data GPS ini biasanya berisi koordinat geografis seperti latitude dan longitude, dan ketinggian, kecepatan, serta waktu atau timestamp. Nah, input data GPS ini juga dapat berguna untuk penentuan lokasi, navigasi, pelacakan objek atau kendaraan, dan pengumpulan data geospasial, misalnya untuk pemetaan. Dan untuk kompas sendiri, ini dapat memberikan data tentang orientasi arah. Kompas ini juga ada kompas elektronik yang berbasis magnetometer yang untuk mengukur arah utara magnetis yang digunakan untuk menentukan orientasi objek. Data dari kompas ini juga dapat meliputi heading atau arah yang diukur dari sudut tertentu, misalnya derajat, dan pitch and roll. Dalam aplikasi yang lebih kompleks, kompas sering diintegrasikan dengan akselerometer untuk menentukan kemiringan objek, sumbu vertikal atau horizontal. Input data kompas juga dapat digunakan untuk menentukan orientasi arah perangkat atau objek, membantu navigasi bersama dengan GPS, menyelaraskan data lokasi, dan arah untuk aplikasi seperti peta digital. Nah, untuk titik koordinat ini dapat memberikan informasi lokasi geografis di permukaan bumi. Data titik koordinat ini dapat biasanya menampilkan elemen yaitu lintang atau latitude, bujur atau longitude, dan ketinggian atau altitude. Nah, untuk integrasi titik koordinat pada GPS dan kompas, ini itu saat data GPS digunakan bersamaan dengan data kompas, bisa dapat kita ketahui lokasi serta arah orientasi dari perangkat. Nah, biasanya integrasi titik koordinat GPS dan kompas ini digunakan pada saat navigasi, geotagging, atau saat penggunaan drone atau robotika. Jadi, pertama-tama itu kita buka software MapSource. Sebelumnya, kalian dapat menginstal aplikasi MapSource ini. Kita buka. Nah, begini tampilan dari aplikasi MapSource. Nah, pertama-tama kita dapat langsung ke menu view. Dan kita pilih switch to product, kita klik navigasi Net Indonesia. Nah, di sini lalu kita ke tampilan edit dan kita ke preference. Nah, untuk di sini itu pada display kita buat service itu auto, symbol size-nya small, minimap size-nya large, dan terrain shading-nya on, road-nya auto, spot sounding-nya on, like sector-nya on. Dan untuk units, kita pilih distance and speed-nya itu di nautical and KTM, heading-nya true, dan elevation-nya itu meters, deep-nya meters, areanya itu square meter, square kilometer, dan temperaturnya Celsius. Untuk position, kita buat grid-nya itu di flat on HDDDD, dan datumnya itu WGS 84. Dan untuk routing, kita pilih ini use direct routes. Lalu kita oke. Nah, di sini kan aku sudah pilih pulau yang akan kita pilih titik koordinatnya. Di sini aku pilih Pulau Aru. Lalu kita ke menu route tool dan kita beri titik pada Pulau Aru ini, kita kelilingi. Jika sudah, kita ke file dan kita save. Kita buat dulu namanya ini Pulau Aru, dan save as type-nya itu di bagian text tab delimate, dan kita save. Nah, setelah itu kita dapat langsung membuka Excel. Lalu kita buka file,
kita draft pulau tadi ke Excel ini. Nah, lalu pada menu ini kita hapus semua hingga menyisakan positionnya saja. Ini kita delete. Kita delete. Nah, lalu kita klik kolom A, kita ke bagian data dan text to column. Dan kita pilih fix. Lalu next. Di sini kita akan memisahkan huruf dengan angkanya, lalu kita klik next dan finish. Nah, lalu ini kita dapat kita delete. Nah, lalu dapat kita di sini ini kan titiknya masih tidak minus, jadi kita buat minus dengan cara kita sama dengan blok dan bintang -1. Nah, hasilnya kan jadi minus dan tinggal kita drag aja biar menyesuaikan. Nah, lalu pada kolom ini kita klik copy dan kita paste values. Lalu pada tabel ini kita dapat delete dan tabel ini juga. Nah, kita dapat membuat judul di atasnya ini bagian X, ini Y. Lalu setelah itu dapat kita save. Setelah itu kita dapat langsung membuka ArcMap atau ArcGIS. Nah, lalu pada menu ArcGIS kita klik Add Data dan kita add dokumen SHP Indo dan kita pilih Itkabu 2010.shp. Nah, di sini akan muncul peta Indonesia. Lalu kita ke menu File, Add Data dan Add XY Data. Kemudian kita masukkan data dari Pulau Aru yang di Excel tadi. Lalu kita add. Nah, di sini kita perhatikan juga pada geografi koordinat sistemnya itu WGS 1984. Dapat kita cari di sini pada menu geografi koordinat sistem dan kita ke Word dan di sini kita pilih WGS 1984. Lalu kita dapat klik OK. Nah, terlihat di sini titik koordinatnya sudah benar di Pulau Aru. Kesimpulan dan saran dari materi praktikum survei dan pemetaan kali ini untuk materi input data GPS dan penggunaan titik koordinat, yaitu input data GPS dan kompas ini merupakan dua elemen penting dalam sistem navigasi dan pemetaan yang sering digunakan secara bersamaan. Dan titik koordinat geografis ini dapat berupa lintang, bujur, dan ketinggian untuk menentukan lokasi spesifik di permukaan bumi. Sedangkan kompas dapat menyediakan arah orientasi atau heading dalam derajat yang menunjukkan kemana arah suatu objek atau perangkat menghadap. Penggabungan antara dua guna data GPS dan kompas ini memungkinkan untuk kita identifikasi lokasi dan arah orientasi secara akurat. Ini dapat digunakan pada saat navigasi, pemetaan, atau augmented reality atau AR, di mana presisi dalam menentukan posisi dan arah menjadi kunci keberhasilan. Dengan koordinat, pengguna dapat mengetahui posisi titik suatu titik, dan melalui data kompas, mereka dapat memahami arah mana yang sedang dihadapi atau akan dituju, dan memberikan panduan navigasi dan orientasi yang lebih efektif dalam lingkungan dunia nyata. Adapun saran pada praktikum kali ini untuk para asisten pemateri sebaiknya menjelaskan dan memberikan
contoh pengolahan data lebih perlahan-lahan lagi agar kami para praktikan dapat mengerti, dapat mengikuti prosesnya dengan lebih baik lagi. Selain itu, praktikum survei dan pemetaan kali ini tuh sudah sangat baik dan sudah banyak ilmu yang kami dapat dari praktikum kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.